Halo semuanya, salam sehat dan semangat. Kembali lagi bersama saya untuk mempelajari intervensi-intervensi dalam pengembangan organisasi. Setelah mengetahui mengenai Human Process dan Human Resources Intervention, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Techno-Structural Intervention. Berbeda dengan Human Process dan Human Resources Intervention, Techno-Structural Intervention lebih menekankan pada sistem dan desain organisasi, meskipun tetap bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan kinerja karyawan. Techno-Structural Intervention secara umum berfokus pada 3 hal, yaitu struktur organisasi, desain organisasi, dan pengambilan keputusan, serta pengendalian mutu. Masing-masing dapat dilakukan dengan beberapa teknik intervensi. Mari kita bahas bersama. Salah satu perubahan yang paling mempengaruhi organisasi adalah pengembangan teknologi dan situasi perekonomian suatu negara. Saat menghadapi ketidakpastian dan persaingan usaha, organisasi mungkin harus melakukan perubahan pada struktur organisasinya. Hal ini dilakukan agar proses organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif, jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak, dan dapat memperbaiki koordinasi antar individu dalam organisasi tersebut. Ada kalanya, organisasi yang menghadapi persaingan dan masalah pada usahanya, kemudian mengubah struktur organisasi dari struktur organisasi vertikal menjadi lebih horizontal, atau struktur organisasi yang awalnya dibagi berdasarkan fungsi pekerjaan, dirubah menjadi berdasarkan proses pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dapat kemudian membantu organisasi untuk menjalankan proses pekerjaan yang lebih efisien dan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit. Struktur organisasi menjadi lebih terintegrasi dan fleksibel. Bila perubahan struktur organisasi ini tidak dapat membantu organisasi keluar dari permasalahannya, terkadang organisasi kemudian harus melakukan downsizing. Downsizing dilakukan dengan mengurangi jumlah karyawan atau memperkerjakan karyawan kontrak yang biasa disebut outsourcing. Hal ini kemudian dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan gaji karyawan. Saat melakukan downsizing, organisasi harus benar-benar merencanakan strateginya agar pengurangan karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Intervensi yang dirasa paling radikal adalah re-engineering. Intervensi re-engineering ini benar-benar mengubah semua struktur dan desain organisasi agar semua proses pekerjaan terintegrasi. Pola kerja karyawan akan lebih cepat dan efektif. Ketiga, intervensi dalam struktur organisasi ini biasanya dilakukan dengan bantuan teknologi. Contoh yang dapat saya berikan untuk menggambarkan proses perubahan struktur organisasi ini adalah pada bidang accounting. Sebelum teknologi berkembang pesat, sebuah organisasi bisa memperkerjakan puluhan orang akuntan yang dapat membantunya untuk menghitung data-data finansial. Semakin berkembangnya perangkat lunak akuntansi yang tentunya mempermudah proses pengelolaan data finansial, maka jumlah akuntan semakin menurun. Mungkin hanya diperlukan 3-4 orang saja untuk dapat mengelola data tersebut. Bahkan di beberapa negara maju seperti Australia, proses pengelolaan data finansial ini kemudian dialihkan atau outsourcing ke negara lain dengan biaya yang jauh lebih murah. Hal inilah yang dinamakan downsizing dan re-engineering. Contoh lain yang dapat saya berikan adalah pada proses penyelenggaraan lembaga keuangan atau bank. Saat ini, bank-bank di negara maju sudah banyak mengurangi jumlah teller dan customer service-nya. Pekerjaan-pekerjaan mereka diganti dengan teknologi berupa aplikasi. Di Indonesia, bank-bank besar seperti BNI, BCA, dan lain-lain juga sudah menggunakan aplikasi yang tentunya juga mempermudah pelanggannya untuk melakukan transaksi perbankan. Meskipun jumlah teller di bank-bank tersebut terbilang masih banyak, namun penggunaan aplikasi terus digalakkan. Techno-Structural Intervention juga melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga alur informasi, pengetahuan, dan rewards bersifat top-down.
atau pemberian informasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan dari pimpinan. Biasanya, intervensi parallel structures, total quality management, dan high involvement organization dapat membantu organisasi untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks dengan cara mengajukan solusi, meningkatkan sistem dan kualitas pekerjaan. Ada kalanya, karyawan juga dilibatkan dalam proses intervensi. Hal ini untuk membantu menjadi change agent agar proses perubahan dan pengembangan organisasi berjalan lancar. Untuk semakin meningkatkan motivasi, kepuasan, dan otonomi karyawan, organisasi kemudian dapat pula menggunakan intervensi-intervensi seperti job enrichment dan self-managed work team. Kedua jenis intervensi ini dapat diterapkan agar karyawan dapat mengatur sendiri pekerjaannya dan mengatur pengembangan dirinya agar mereka lebih memiliki keinginan untuk bekerja dengan motivasi yang datang dari dalam dirinya. Demikian penjelasan mengenai techno-structural intervention, yaitu intervensi yang dilakukan organisasi untuk mengubah sistem organisasi sehingga alur dan proses pekerjaan berjalan dengan lebih efektif dan efisien untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan motivasi serta kinerja karyawan secara simultan. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apakah techno-structural intervention ini dapat diterapkan di Indonesia? Apa saja kendala-kendala yang mungkin timbul saat melaksanakan techno-structural intervention? Mungkinkah akan ada resistensi dari anggota organisasi? Sampai bertemu pada video selanjutnya.